Oke, hari ini kita mau belajar tentang PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor dan merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk web tapi didesain khusus untuk mengembangkan sebuah halaman web. Jadi PHP memiliki sifat sebagai server side karena PHP itu sendiri dijalankan pada sisi server. Jadi sama dengan HTML, PHP ini dijalankan melalui aplikasi web browser. Nah, banyak sekali situs-situs atau halaman-halaman web yang menggunakan PHP itu. Nah, fungsi dari PHP itu kita ibaratkan sebuah dasar dari sebuah bangunan. PHP itu memiliki fungsi dan kegunaannya yaitu sebagai dasar atau fondasi dari sebuah misalnya atap atau dinding. Nah, PHP itu sendiri sangat membantu kita untuk mengembangkan sebuah halaman web. Oleh karena itu, selain kita menggunakan PHP, kita juga bisa menggunakan CSS untuk membuat bentuk dan tampilan dari halaman web kita itu semakin lebih menarik. Nah, untuk dalam script ini yang ada, maka harus diperhatikan juga. Jadi script PHP ini diletakkan di dalam kode HTML ya, seperti ini. Jadi atau dokumen diletakkan di dalam dokumen HTML. Nah, untuk menampilkan di PHP itu, untuk menampilkan teks maka digunakan perintah echo. Nah, jadi kalau kita running, hasilnya ini echo, jadi menampilkan sebuah teks yaitu my first PHP script. Jadi untuk menampilkannya seperti itu. Nah, PHP itu biasanya untuk penulisan sintaksnya itu dimulai dengan tag ya. Jadi ini ada tag pembuka. Jadi ini adalah tag pembuka. Kemudian ini adalah tag penutup. Tuh, sama seperti HTML juga ada tag pembuka dan tag penutup, begitu juga dengan PHP. Nah, sintaks PHP ini dapat disisipkan pada bagian-bagian HTML. Nah, kemudian pada akhir setiap baris sintaks PHP harus ditutup dengan tanda semikolon ya, titik koma yang kita kenal dengan titik koma ya ini. Jadi itu menunjukkan bahwa akhir dari penulisan sintaks dari sebuah PHP. Jadi ini dapat kita lihat pada contoh script ini bahwa awal sintaks PHP harus dibuka dengan tag pembuka, tadi diakhiri dengan tag penutup. Dan yang perlu kita perhatikan lagi bahwa di akhir sintaks harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Sintaks echo memiliki fungsi untuk menampilkan data. Jadi ini datanya atau teks yang akan kita tampilkan. Nah, dan hasilnya adalah data tulisan dari my first PHP script. Nah, bagaimana kita menjalankan PHP pada localhost? Nah, PHP pada localhost ini kita harus melakukan instalasi exam. Jadi terlebih dahulu mahasiswa harus melakukan instalasi untuk exam sehingga script PHP ini dapat dibaca dengan mudah melalui web browser. Jadi itu untuk bagaimana penggunaan script PHP, bagaimana penulisannya di dalam kode HTML. Sekarang kita belajar tentang variabel dalam PHP. Jadi variabel itu
digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Dapat berupa teks, angka, atau array. Nah, variabel dalam PHP menggunakan simbol seperti ini ya, tanda dolar. Ini variabel, simbol dari variabel. Nah, sintaks untuk membuat variabel itu dideklarasikan. Jadi misalnya ini selalu ditulis di awal ya, variabel, baru txt itu adalah nama variabelnya. Baru yang hello world ini adalah nilai. Jadi variabel x value-nya 5, nilainya 5. Variabel y nilainya 10,5. Jadi itu variabel di dalam PHP. Nah, otomatis variabel ini, misalnya variabel txt, itu otomatis dia akan bertipe string, ya, karena ini hello world. Kemudian variabel nilai, jadi ini variabel x ini otomatis dia akan bertipe integer. Nah, di PHP ada aturan pemberian nama dari sebuah variabel. Pertama, harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, underscore. Ini dimulai dengan huruf. Kemudian hanya dapat menggunakan karakter alfanumerik dan underscore. Nah, kemudian ada saran sebaiknya tidak menggunakan spasi. Jika nama variabel terdiri lebih dari satu kata, pisahkan dengan underscore. Misalnya ini saya akan tulis txt, misalnya jadi pisahkan menggunakan underscore. Ya, jadi seperti itu bagaimana penulisan aturan pemberian nama variabel. Bagaimana kita membuat variabel? Nah, ini sudah ada contoh, misalnya variabel txt, variabel x, dan variabel y. Nah, untuk memberikan satu nilai berupa teks atau string kepada sebuah variabel, nah, nilai tersebut harus diapit dengan tanda petik tunggal atau ganda. Jadi ini ya, tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Jadi kalau kita menampilkan ini pada tutorial sebelumnya ada echo, jadi ini dia akan menampilkan variabel txt, ini br itu baris baru ya. Jadi setelah variabel txt tampil yang hello world ini, maka baris baru dia akan tampil variabel x 5 dan menampilkan lagi di baris barunya variabel y itu sama dengan 10,5. Jadi tampilannya bisa kita lihat di sini. Jadi ini ada misalnya tampilannya hello world, atau misalnya kita bisa ganti saja misalnya ya, kita running ya, dia akan mengikuti tampilannya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengubah variabelnya itu. Namanya juga variabel, berarti nilainya tidak tetap. Nilainya bisa kita ubah-ubah, berbeda dengan konstanta, nilainya sudah tetap. Jadi itu tentang variabel. Nah, sekarang struktur kontrol dalam PHP. Nah, struktur kontrol ini digunakan untuk mengatur alur logika program agar sesuai dengan kenyataan. Nah, secara mendasar, struktur program memiliki kombinasi struktur kontrol. Nah, ada yang urutan atau sequence, pemilihan atau percabangan, selection, dan pengulangan atau iterasi. Nah, struktur kontrol pemilihan ini ada 3 ya, yaitu struktur kontrol if else, dan switch. Nah, struktur kontrol if itu sendiri dalam PHP digunakan untuk pemilihan atau pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemeriksaan apakah perintah yang ada di blok program itu, di blok if itu, dikerjakan atau tidak, memenuhi atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi if condition. Jadi kode akan dieksekusi jika kondisi adalah true, benar. Yang lain, kode akan dieksekusi jika kondisi adalah
salah. Jadi seperti itu. Jadi dia akan memeriksa kondisi itu. Nah, ada contoh di sini misalnya bagaimana menampilkan date ya, ini variabel yang sudah kita pelajari lalu. Jadi ada variabel D sama dengan date ya. Jika variabel D sama dengan Friday, jadi hari Jumat, jadi hari ini nyangkut hari, maka tampilkan have a nice weekend. Tetapi jika tidak, maka have a nice day. Nah, kalau kita running sebenarnya program ini di komputer kita, dia akan membaca kalau hari ini misalnya ya, pada saat kita mengetikkan kode program ini pada hari Kamis baru kita running, maka dia akan membaca, pasti akan menampilkan echo have a nice day, karena dia tidak membaca pada kondisi yang sebenarnya pada if string day Friday ya, seperti ini. Itu contoh untuk if. Nah, kemudian struktur kontrol else if. Nah, struktur ini merupakan pengembangan dari struktur if else, yang mana jumlah ekspresi yang diuji lebih dari 2. Jadi struktur if else if ini mengharuskan proses pemeriksaan kembali ekspresi apabila nilai ekspresi pada if bernilai salah. Nah, untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan kembali apakah benar nilai salah pada bagian if adalah benar untuk bagian else. Jadi dua kondisi yang akan dilakukan pengecekan, diperiksa. Nah, sintaksnya seperti ini. Jadi if baru kita kondisinya. Nah, kondisi ini akan dieksekusi kalau dia bernilai true. Nah, untuk else if, jadi bagian pernyataan pada else if kondisi akan dieksekusi kalau dia juga bernilai true. Nah, else, untuk else, kode akan dieksekusi jika kondisi bernilai false. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan untuk if dan else if, dia kondisinya, ketika kondisi terpenuhi, maka dia akan dieksekusi. Tapi untuk else, jika kondisi tidak terpenuhi, baru dia dieksekusi. Jadi seperti itu.